Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel podcast horor punya cerita. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Hantu di Kos Senopati. Terima kasih kepada Bridge Story yang sudah mengizinkan ceritanya untuk diangkat di podcast kali ini. Seperti apakah ceritanya? Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kota metropolitan yang sama sekali belum pernah aku kunjungi. Kota besar dengan tingkat keruwetan di level tinggi, tapi apa mau dikata, garis hidup menuntun aku untuk tinggal dan mencari nafkah di ibu kota negara ini. Aku Ovi, perempuan 28 tahun asal Jambi. Sudah 4 tahun lebih jadi penduduk ibu kota sejak lulus kuliah dulu. Mau gak mau aku jadi terbiasa dengan ritme hidup dan suasana Jakarta. Mungkin sama dengan banyak orang lain yang juga berstatus sebagai pedagang. Waktu awal tinggal di Jakarta, aku harus melewati masa adaptasi yang sangat berat. Suasana lingkungan, orang-orangnya, ritme hidup, semua sangat berbeda dengan yang aku rasakan dan alami sejak kecil di kampung halaman. Semuanya berbeda jauh, termasuk masalah tempat tinggal. Kalau di Jambi, sejak lahir sampai kuliah, aku tinggal di rumah orang tua bersama anggota keluarga lainnya. Di Jakarta, aku harus ngekos sendirian, tinggal di tempat baru dan lingkungan baru. Ngomong-ngomong tentang tempat kos, selama ini aku udah merasakan di tempat berbeda, berpindah-pindah dengan segala pertimbangan dan penyebabnya. Kenapa aku bisa sampai 3 kali pindah kos? Pindah dari kos pertama, karena awalnya aku memang buru-buru untuk segera dapat tempat tinggal. Jadi aku nggak sembarangan memilih tempat kos dengan pikiran, ya udahlah, yang penting ada tempat tinggal dulu. Dan hasilnya aku nggak betah dengan lingkungannya, terlalu bebas menurutku. Nggak lama, hanya 3 bulan, akhirnya aku memutuskan untuk cari kos baru. Tempat kos kedua, tempatnya enak, homey banget, letaknya di tengah kota, tapi hanya sekitar 6 bulan saja aku tinggal di tempat ini. Kok cuma 6 bulan? Karena nggak tahan dengan ketakutan kosan yang aku alami. Sampai akhirnya aku menemukan tempat kos ketiga di daerah Gandaria. Sampai sekarang aku masih tinggal di tempat ini. Aku akan cerita tentang pengalaman yang aku alami ketika tinggal di tempat kos yang kedua. Seperti yang aku bilang tadi, hanya sekitar 6 bulan aku tinggal di sini. Itu cukup lama bila melihat perjalanannya, sampai aku memutuskan untuk pindah. Karena nggak tahan dengan kejadian-kejadian yang seram yang makin lama makin sering terjadi. Jadi begini ceritanya. Seperti yang sudah sedikit aku bahas tadi, kos pertama memang aku pilih dengan terpaksa. Saat itu harus sudah punya tempat tinggal, jadi ya setepatnya aja. Dan benar, di situ aku sama sekali nggak betah. Sudah lokasinya jauh dari tempat kerja, agak kumuh, pokoknya banyaklah hal yang akhirnya memutuskanku untuk mencari kos baru dan pindah secepatnya. Dengan bantuan dari OB kantor, aku akhirnya menemukan tempat kos yang menurutku cukup nyaman, sangat nyaman malah. Dari beberapa tempat kos sebelumnya yang sudah aku survei, rumah kos inilah yang paling nyaman. Ditambah letaknya relatif dekat dengan kantor. Perusahaan tempatku bekerja berkantor di salah satu gedung di kawasan SCBD, sementara tempat kos yang aku taksir ini letaknya di Senopati, benar-benar dekat. Kalau mau rela untuk sedikit berkeringat, maka aku siap saja berjalan kaki pulang pergi kantor. Cukup sekali berkunjung dengan tujuan survei untuk melihat keadaannya. Aku langsung memutuskan untuk segera pindah ke tempat baru ini. Hingga pada satu hari Sabtu di bulan Mei 2016, aku pindah ke tempat baru, tempat kos kedua di Jakarta. Tempat kos ini berbentuk rumah besar, rumahnya yang letaknya di tengah-tengah perumahan yang besar juga, bisa dibilang perumahan orang kaya. Akan tetapi, untuk wilayah kota besar, perumahan ini cukup sepi, jalan kompleknya cukup lebar dengan pohon rindang di kanan kiri. Jarang sekali terlihat penghuninya berinteraksi di luar rumah. Paling hanya mobil mewah keluar masuk garasi dari setiap rumahnya. Selebihnya itu sepi. Rumah kos yang akan aku tempati juga begitu. Rumah besar dengan halaman cukup luas,
garasinya cukup untuk tempat mobil. Nah, di belakangnya ternyata memiliki 8 kamar yang sengaja dibangun untuk disewakan sebagai tempat kos. Semua kamar kos letaknya di lantai atas bagian belakang. Jadi kalau lihat dari depan, rumah ini nggak terlihat kalau di dalamnya ada tempat kos. Pemiliknya adalah seorang ibu yang sudah berumur sekitar 60 tahun. Kedepannya aku akan memanggil beliau dengan panggilan Ibu Dewi. Ibu Dewi tinggal di rumah itu dengan anak laki-lakinya. Bersama mereka ada 2 asisten yang membantu mengerjakan kegiatan rutin harian. 1 asisten juga membantu mencuci dan setrika dari para penghuni kos. Dari 8 kamar hanya terisi 5, 3 masih kosong, dan kayaknya 2 kamar penghuninya jarang pulang. Katanya sering tugas di luar kota. Biasanya juga, kalau akhir pekan seperti ini, semua penghuni kos pada mudik ke kota asal. Jadi nanti kamu mungkin akan sendiri. Begitu kata Bu Dewi ketika kami bercakap-cakap di teras rumah ketika aku baru saja sampai. Kebetulan saat itu masih sedikit barang bawaan dari tempat kos sebelumnya. Hanya pakaian dan beberapa perlengkapan. Semoga kamu betah ya. Silakan kalau mau istirahat. Begitu kata Bu Dewi menutup percakapan. Cukup panjang lebar percakapan kami sore itu. Banyak informasi yang baru aku dapat setelahnya. Kesimpulannya, rumah kos ini memberikan beberapa fasilitas bagi penyewanya, seperti air minum dan dapat menggunakan dapur dan segala perlengkapan. Dapur berada di lantai bawah. Selesai berbincang, aku lalu menuju kamarku. Pertama-tama aku harus masuk melalui garasi. Di ujung belakang garasi ada tangga besi yang bentuknya melingkar. Jadi aku harus berputar 2 atau 3 kali menaikinya untuk sampai ke atas. Ketika udah sampai di atas, barulah terlihat kalau rumah ini punya banyak kamar kos. Kamar ada 8, paling dekat dengan tangga ada 3 kamar mandi untuk penghuni. Lalu setelah itu akan melewati 2 kamar yang berhadapan. Setelahnya ada ruang besar berisi sofa, meja, kursi kayu, TV, galon air minum. Sepertinya ini adalah ruang tamu atau ruang tempat bersantai yang bisa digunakan bersama-sama. Di samping ruangan santai ini ada lorong panjang. Lorong panjang yang kanan kirinya ada 6 kamar. Kamarku letaknya di paling ujung sebelah kiri. Rumah kos ini sangat nyaman. Hari itu sempat berpikir kalau aku mungkin akan lama tinggal di tempat ini, tapi ternyata tidak. Gak memakan waktu lama bagiku untuk membereskan barang-barang. Ya memang, masih sedikit yang aku punya. Kamarku berukuran cukup besar. Di dalamnya sudah tersedia lemari, tempat tidur, dan juga ber-AC. Gak perlu TV, karena di ruang tengah tadi sudah disediakan TV. Kekurangannya cuma 1. Jarak ke kamar mandi cukup jauh, akan jadi PR buatku apabila harus buang air di tengah malam. Tapi, ya sudahlah, nggak apa-apa. Selesai berberes, aku merebahkan tubuh di tempat tidur sambil melamun. Sampai akhirnya lelah memaksaku terlelap, padahal hari masih sore. Cukup lama aku tertidur, sampai akhirnya terbangun kaget karena sadar kalau ternyata sudah hampir jam 9 malam. Menguncung-uncung mata sebentar, kemudian aku memutuskan untuk mandi. Badan terasa lengket karena aktivitas seharian. Membawa handuk dan perlengkapan mandi, aku lalu keluar kamar menuju kamar mandi. Tapi ketika sudah berada di ruang tamu, aku memutuskan untuk terlebih dahulu duduk di sofanya, berniat santai sebentar dan menonton TV. Sendirian aku di depan TV, dan aku yakin juga kalau sedang sendirian di lantai atas ini, karena sama sekali nggak kelihatan penghuni kos lain, ataupun suara-suara kegiatan dari dalam kamar. Sepi-sepi saja. Tapi ternyata cukup lama aku berdiam sendirian di depan TV, sampai kira-kira jam setengah 10, aku masih asik menonton. Nah, ketika sedang asik sendirian inilah, aku mendengar sesuatu. Aku mendengar suara langkah kaki bersepatu menaiki tangga besi yang ada di ujung sebelah kamar mandi. Akhirnya ada penghuni kos yang datang. Begitu pikirku dalam hati. Tapi setelah aku tunggu, ternyata nggak ada orang yang datang. Lalu suara itu pun menghilang. Penasaran, aku menoleh ke belakang ke arah tangga. Benar, tidak ada siapa-siapa. Padahal aku sangat yakin kalau tadi mendengar suara langkah kaki naik tangga.
Ya sudahlah, mungkin ada yang mau naik tangga tapi nggak jadi. Aku berusaha berpikir positif. Seketika itu juga aku memutuskan untuk mandi, lalu bangkit dari duduk menuju toilet. Ada 3 kamar mandi. Aku memilih yang paling pinggir dekat dengan tangga. Setelah selesai, ketika sedang berhanduk mengeringkan badan, tiba-tiba aku mendengar suara yang sama dengan yang aku dengar sebelumnya tadi. Suara langkah kaki bersepatu itu terdengar lagi, sedang menaiki tangga. Kali ini suaranya lebih jelas karena aku sedang di posisi sangat dekat dengan tangga. Aku yakin kalau itu suara orang sedang naik tangga. Penasaran, lalu aku sedikit membuka pintu kamar mandi, mengintip keluar. Benar, sepersekian detik aku sempat melihat kalau ada seseorang yang melintas berjalan. Lalu pandanganku terhalang dinding karena dia masuk lorong menuju ruang tamu. Sepertinya yang aku lihat barusan adalah perempuan. Nampak jelas rambut panjangnya terurai dari belakang. Syukurlah ada penghuni lain yang akhirnya datang. Lagi-lagi aku merasa senang. Setelah selesai, aku kembali ke kamar untuk berpakaian. Sementara itu, aku nggak melihat lagi perempuan yang tadi naik. Aku nggak tahu dia masuk ke kamar yang mana. Sudah malam juga. Lebih baik besok aja kalau aku hendak berniat untuk berkenalan. Tidak terasa jam pun menunjukkan pukul 11. Sebelum tidur, aku berniat untuk mengambil air minum di ruang tamu. Persiapan kalau-kalau kehausan di tengah malam nanti. Kemudian sesekali aku keluar kamar menuju ruang TV. Ruang TV nggak terlalu terang, lampunya redup, tapi cukup untuk melihat sekeliling ruangan dengan jelas. Aku lalu mengisi botol minuman dengan air putih dari galon. Setelah selesai, aku melangkah lagi ke kamar.